Perkenalkan nama saya Istiqomah Putri Budiwanti, NIM 2321310009, HPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi Al-Quran. Pendekatan studi Al-Quran dibagi menjadi 6. Pendekatan histori sosiologis, pendekatan hermeneutika, pendekatan semantik, pendekatan feminis, pendekatan semiotik, pendekatan sastra. Pendekatan histori sosiologis. Pendekatan histori sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan, sejarah, dan sosiologi sebagai pisau bedah atau perangkat analisis dalam melihat data dan memecahkan masalah kajian. Kajian historis. 4 hal pentingnya belajar sejarah. Kewajiban muslimin untuk meneladani Rasul, karena itu rekaman tentang kearifan dan kebijaksanaan Rasul adalah perlu. Alat untuk menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran dan teks hadis. Alat ukur sanad, artinya untuk menilai kualitas hadis, maka diperlukan pengecekan kualitas dan kesinambungan setiap perawi untuk merekam peristiwa-peristiwa penting, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Konsep dasar. 1. Evolusionisme. 2. Interaksionisme. 3. Fungsionalisme. 4. Konflik. Pendekatan hermeneutika. Hermeneutika derivasi dari kata benda Yunani yaitu hermenia, yang kata kerjanya adalah hermeneuen, yang artinya menafsirkan. 5 atau bahasa Inggris terwakilkan dalam kata to interpret. Menelusuri kata awal hermeneutika dari Yunani ini, maka arti hermeneutika sebagai kegiatan menafsirkan atau to interpret ini mengasumsikan pada proses membawa sesuatu untuk dipahami. Kajian historis. 3 faktor munculnya ilmu. Adanya komunitas ilmuwan yang memiliki pandangan hidup yang pada dataran konsep mereka memiliki apa yang disebut lingkungan konseptual atau conceptual environment. Adanya keterkaitan antara satu konsep dan konsep keilmuan yang lain yang membentuk apa yang disebut sebagai kerangka konsep keilmuan, scientific conceptual scheme. Adanya keterkaitan konsep itu, terjadilah suatu cara pandang terhadap sesuatu yang pada gilirannya akan menghasilkan saling hubungan antara satu dan kosakata teknis, technical vocabulary. Konsep dasar. 1. Teori hermeneutika. 2. Filsafat hermeneutika. 3. Hermeneutika kritis. Pendekatan feminis. Feminis atau disebut feminisme identik dengan paham dan budaya perempuan yang anti laki-laki, yang menentang kodrat sebagai perempuan, sehingga perempuan yang berpaham dan berbudaya feminis dianggap sebagai perempuan yang menolak hamil, tidak mau menyusui dan merawat anak, enggan menikah, dan lain-lain, yang justru membuat orang ngeri tatkala mendengar kata feminisme atau feminis. Kajian historis. 1. Feminisme liberal. 2. Feminisme marxis. 3. Feminisme radikal. 4. Feminisme sosialis. Konsep dasar. 1. Pendekatan feminis selalu menggunakan analisis kesetaraan gender. 2. Pendekatan feminis mengakui subjektivitas. 3. Perempuan sebagai titik tolak. 4. Kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan dalam meninjau permasalahan. Pendekatan semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika merupakan cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang membahas tentang hubungan antara tanda berdasarkan kode-kode tertentu. Kajian historis. 1. Ada 5 pandangan dari Saussure yang di kemudian hari menjadi peletak dasar dari strukturalisme. Penanda dan petanda, bentuk dan isi,
bahasa dan tujuan, siklonik dan daikronik, sintagmatik dan paradigmatik. 2. Analisis Jacobson atas bahasa mengambil ide dari Saussure yang menyatakan bahwa bahasa atau struktur bahasa bersifat diferensial. 6. Fungsi bahasa: fungsi referensial, fungsi emotif, fungsi konatif, fungsi metalingual, fungsi fatis, fungsi puitis. Konsep dasar: 1. Tanda sebagai objek semiotik. 2. Tanda terdiri dari teks bahasa, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. 3. Tanda berkaitan erat dengan proses komunikasi. Tanda ini berfungsi menghubungkan antara penutur dan penerima. 4. Elemen dasar pembahasan semiotika. Pendekatan semantik. Semantik semula berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Kajian historis, semasiologi, sintaksi, etimologi. Konsep dasar: pendekatan semantik berkaitan langsung dengan mencari makna teks-teks bahasa. Dalam sebuah teks bahasa, memuat unsur-unsur atau satu satuan, macam-macam makna. Makna leksikal, makna gramatikal, makna konseptual, makna referensi. Pendekatan sastra. Sastra sendiri mempunyai pengertian secara umum adalah ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, gagasan, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran